bawaan. Paham sampai di sini? Bahwa apanya? Yang lain terlihat enggak? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Ya. Katanya tadi sudah terlihat. Kalian itu bilang lah. Ya. Maaf Prof, tadi di awal terlihat cuma barusan ini aja hilang. Ngomong lah dia saya kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan. Terlihat, Prof. Tak share screen ya. Tak slideshow, ini sudah slideshow ya? Belum, masih kecil. Belum, Prof. Belum, Prof. Kelihatan enggak? Halo? Sepertinya macet, Prof. Oh, berarti nggak usah di share screen ya? Dengan tidak di share screen kelihatan enggak? Tak tutup. Gini terlalu kecil ya? Sebentar. Coba ya. Kelihatan? Udah, Prof, kelihatan. Kelihatan? Ya, Prof, kelihatan. Lihat, Prof. Oke, saya ulangi ya. Topik kuliah pada pagi hari ini adalah patologi perkembangan, ya. Patologi perkembangan itu nama lainnya adalah teratologi. Artinya apa? Artinya kita mengamati, mempelajari, ya, proses perkembangan terjadinya cacat pada proses pembentukan organ. Proses terjadinya cacat pembentukan organ itu ilmunya disebut teratologi, di mana lahir dia menjadi cacat. Lahir menjadi cacat itu ada sebabnya, karena selama proses perkembangan itu yang terganggu. Perkembangan apa? Perkembangan organnya, ya. Teratologi itu berasal dari dua kata, yaitu kelihatan enggak? Kelihatan, Prof. Pada kelihatan bilang ya. Teratologi itu berasal dari dua kata, teratos dan logos. Teratos itu monster. Monster itu akhirnya artinya apa? Bentuknya tuh enggak karuan. Bentuknya itu tidak sama dengan bentuk spesifik spesiesnya. Paham? Sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi teratologi itu bukan ilmu yang mempelajari monster, ilmu monster bukan, ya. Jadi terjemahnya adalah teratologi itu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk yang tidak normal, bentuk-bentuk yang abnormal, cacat bentuk lahir, cacat bentuknya tidak normal, itu adalah teratologi, ya. Proses terjadinya kelainan bentuk tadi, yang bentuknya dikatakan kalau bahasa Yunani itu monster, bentuknya menakutkan, ya, misalnya bibirnya sumbing, ya, kepalanya nongol besar, nah kan itu yang bentuk-bentuk yang menakutkan kan ya. Nah, bentuk-bentuk kelainan-kelainan bentuk ya. Misalnya lahir tangannya enggak ada, nah kan kelainan-kelainan bentuk itu ya. Nah,
itu bisa terjadi pada proses perkembangan embrio secara in vivo maupun in vitro. Kalau in vivo itu artinya janin itu berkembang di dalam rahim, di dalam tubuh. Nutrisinya dari mana? Disuplai lewat apa nutrisi? Kalau janinnya berkembang di dalam tubuh? Plasenta, Prof. Plasenta, Prof. Plasenta, ya. Kalau embrio itu berkembang di luar tubuh yang disebut in vitro, contohnya apa? Embrio apa yang berkembang di luar tubuh? Contohnya? Ayam. Ayam, katak, apalagi? Apalagi? Ikan. Ikan, ya. Ular, Prof. Itu nutrisinya disuplai ya, tidak lewat plasenta, tapi lewat apa? Kuning telur. Kuning telur sebagai sumber nutrisi. Nah, dia berkembang di luar tubuh. Saya contohkan ikan. Ikan itu embrionya, larvanya berkembang di dalam air, ya. Maka lingkungan yang mengkontaminasi adalah airnya tadi. Kalau airnya tempat embrio ikan itu berkembang penuh dengan polutan, paham yang disebut polutan? Apa polutan itu? Polutan itu bahan-bahan beracun, ya, yang mencemari air itu namanya polutan, ya. Kalau air itu tempat ikan, larva ikan itu berkembang itu banyak polutannya, menyebabkan kadar oksigen yang ada di dalam air itu berkurang, ya, sehingga polutan tadi, bahan-bahan kimia tadi masuk mempengaruhi proses perkembangan daripada larva ikan, sehingga nanti pada saat dewasa tumbuh menjadi ikan. Kalau larva itu kan dia masih organogenesis tahap apa? Organogenesis ada 2 tahap. Pertumbuhan 1. Pertumbuhan apa? Ada 2 tahap. Terjadi transformasi dan diferensiasi dari bentuk yang primitif ke bentuk yang definitif. Dari sel-sel blastomer menuju proses pembentukan organ, tapi belum sempurna. Itu disebut tahap pertumbuhan apa? Mau UAS loh ya. Ayo. Loh, ditanya nggak ada yang anu, ayo. Berapa? Apa? Tahap pertumbuhan apa? Halo? Izin menjawab, Dok. Ya. Neurulasi. Apa? Neurulasi. Nah, kok neurulasi? Proses organogenesis itu ada 2 tahap. Yang satu namanya tahap yang dimana proses itu terjadi transformasi dan diferensiasi dari sel blastomer menjadi sel ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu disebut tahap apa? Cleavage, Dok, Prof. Kok cleavage? Cleavage itu sudah lewat kalau gastrulasi. Cleavage, blastulasi, gastrulasi. Pada saat gastrulasi itu dia akan memasuki proses pembentukan organ. Tahap apa? Organogenesis, Dok. Iya, organogenesis itu ada 2 tahap. Tahap apa? Yang satu? Pertumbuhan antara, Dok. Pertumbuhan antara. Kalau pertumbuhan antara itu ikan itu masih dalam bentuk larva. Ya, di mana organ-organnya itu belum sempurna. Kemudian yang satunya tahap pertumbuhan apa? Pertumbuhan akhir. Pertumbuhan akhir, Prof. Akhir. Ada 2 tahap pertumbuhan antara dan tumbuhan akhir. Pada tahap pertumbuhan antara itu akan terjadi transformasi dan diferensiasi dari sel blastomer menjadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang 3 bakal sel ini adalah cikal bakal
terbentuknya organ. Kalau pertumbuhan akhir akan finishing. Pada waktu organogenesis awal pada pertumbuhan antara itu secara embrional, 2 alat kelamin itu berkembang semua. Pada tahap pertumbuhan akhir salah satu pasti akan rudimenter. Itu namanya pertumbuhan akhir. Ayo dipelajari, jangan ditumpuk. Sudah mau UAS. Ya. Nanti nilainya jelek-jelek nanti kalau kalau belajarnya ditumpuk jadi satu ya. Ya, mumpung masih ini ya. Ya, saya kembali. Nah, jadi in vivo dan in vitro, embrio yang berkembang secara in vivo maupun embrio yang berkembang secara in vitro, semuanya dua-duanya ini punya risiko terjadinya cacat kongenital pada saat dilahirkan jika lingkungan pada saat perkembangan ini terganggu. Baik lingkungan mikro maupun lingkungan yang di baik lingkungan yang ada di dalam tubuh plasenta maupun ada lingkungan yang di luar. Ya. Jadi dua-duanya ini kalau tidak bagus, banyak polutan di dalam airnya tempat embrio berkembang dan banyak teratogen yang masuk lewat plasenta, ini semuanya akan menyebabkan terjadinya cacat kongenital. Kalau nilainya sudah di atas ambang batas dari dosis teratogen. Ya. Nah, cacat lahir itu bisa macam-macam. Yang cacat bisa strukturnya, bisa perilakunya, bisa faal fungsi. Ya. Misalnya katup jantung yang bolong tidak tertutup, ini faal. Perilaku hiper, ya, ini juga faal, ini juga abnormal. Strukturnya, bentuknya, hidungnya tidak ada, bibirnya sumbik, ya, matanya juga ini, telinganya tidak ada satu, tangannya tidak ada, ya, lubang batok kepalanya terbuka, kepalanya menjadi besar, hidrosepalus. Nah, itu semua adalah cacat lahir, ya. Malformasi bentuk, ya. Jadi tidak hanya bentuk saja, perilaku dan faal itu juga merupakan salah satu abnormalitas dari manifestasi terjadinya teratologi, ya. Cacat lahir ini sulit dideteksi karena selain karena bisa dipengaruhi oleh genetik dan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan tadi sudah saya jelaskan, ya. Lingkungan itu karena misalnya lingkungan mikronya ini banyak bahan teratogen atau polutan, ya, sehingga menyebabkan terjadinya teratologi. Sedangkan genetik, ya memang dari sononya genetiknya itu membawa gen yang menyebabkan terjadinya cacat. Misalnya kerdil, lahir kerdil, ya. Orang-orang kerdil itu teratologi, ya. Karena apa? Karena genetiknya, dipengaruhi oleh genetiknya. Ya. Paham sampai di sini? Yang belum mengerti boleh tanya. Sebelum saya melanjutkan, ada yang belum paham? Yang saya jelaskan bahwa ternyata abnormalitas itu bentuknya macam-macam, manifestasinya macam-macam. Bisa abnormalitas dari strukturnya, bentuknya, bisa dari perilakunya, bisa dari fungsi faalnya. Ya. Dan teratologi ini bisa dipengaruhi oleh genetik, juga bisa oleh lingkungan. Lingkungan itu karena apa? Lingkungan itu apa yang menyebabkan? Ayo, saya pengen tahu. Lingkungan apa yang menyebabkan? Polutan, Prof. Polutan, ya. Polutan itu
kalau di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh itu adalah disebutnya banyak adalah teratogen. Ya, misalnya logam berat yang masuk di dalam tubuh induk, ya, nanti disalurkan lewat plasenta ke anak, logam berat tadi itu yang disebut teratogen. Bahan yang bisa menyebabkan terjadinya teratologi itu disebut teratogen. Ya. Bahan yang masuk di dalam tubuh induk yang bisa menyebabkan terjadinya teratologi itu disebut teratogen. Ya. Teratologi ini terjadi pada wanita atau pria? Atau semuanya? Siapa yang bisa jawab? Semuanya, Prof. Halo? Semua. Ya, teratologi ini bisa terjadi pada pria, pada wanita, atau pada semuanya. Pada Pada semuanya, semuanya ada, Prof. Pada semuanya, Prof. Pada semuanya, siapa yang jawab selain ini? Halo, ayo. Siapa yang bisa jawab selain pada semuanya? Dengan alasan yang tepat. Saya kasih bonus nilai 10. Ya, ayo. Sarut. Pada wanitanya, karena apa? Iya, ayo kalau jawab itu dipikir ya, pakai logika ya. Teratologi itu, kan dari awal tadi saya jelaskan, teratologi itu lahir cacat. Apakah pria itu hamil? Apakah jantan itu bunting? Kan tidak. Ya, artinya teratologi itu perkembangan embrio yang terkena. Embrio berkembang di mana ya? Pada saat terjadi kehamilan pada jantan, pada betina atau pada wanita. Ya, ya. Jadi teratologi itu mengenai pada proses perkembangan embrionya. Embrionya berkembang di mana? Saat induk itu bunting. Kan nggak ada jantan bunting. Ada tak jantan bunting? Halo? Nggak ada, Prof. Tidak, Prof. Kalau nggak ada kan berarti tidak bisa pada semuanya. Ya? Paham ya? Bisa membedakan ya? Ya. Ini kadang saya itu kalau ujian praktikum offline ya, offline, itu masih belum bisa membedakan jantan dan betina. Ya. Saya khawatir online ini juga tidak bisa membedakan ya. Ya. Jadi harus benar-benar paham ya, mana testis, mana ovarium. Kalau testis itu punyanya jantan, kalau ovarium punya betina. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Kejadian teratologi itu menyebabkan bagian menyusun alat tubuh secara lengkap itu tidak bisa terpadu, tidak bisa menyatu, atau berhenti di tengah jalan. Sehingga komponennya itu tidak bisa menyatu, contohnya adalah pada bibir sumbing. Ya. Pada saat pembentukan palatum, terganggu adanya teratogen yang masuk di dalam tubuh lewat plasenta, ya, disalurkan ke janin lewat plasenta, ya, maka menyebabkan palatum itu tidak menyatu.
palatum tidak menyatu, berhenti berkembang, maka akhirnya terbentuk celah. Celah ini yang menyebabkan bibir menjadi sumbing. Ya, artinya kejadian teratologi ini menyebabkan penyusun alat tubuh tidak terpadu, tidak menyatu dan berhenti di tengah jalan. Ya. Kemudian juga bisa kejadian bakal alat tubuh kurang berfungsi. Ya. Kalau kurang berfungsi itu disebut hipoatropia. Ya. Kelainan alat tubuh yang kurang berfungsi disebut hipoatrofia. Kemudian bakal alat tubuh berkembang melebihi semestinya. Misalnya, jari kita ada berapa? Jarimu ada berapa, Mbak? 5, Prof. Ada 5, Prof. Kalau jarinya tuh ada 6. Ada enggak orang yang lahir dengan jarinya 6? Ada, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Nah, itu yang disebut polidaktilia. Ya. Berkembang melebihi yang semestinya. Ya. Kemudian ada alat tubuh tidak dibentuk sama sekali. Ada yang lahir tanpa anus, anusnya enggak kelihatan. Ada, Prof. Ada, Prof. Nah, ya, lahir tanpa anus ini yang disebut agenesis. Artinya apa? Alat tubuhnya tidak terbentuk. Agenesis ini teratologi, ya. Ayam jarinya 5, jarinya 5 tapi 6 atau 7. Itu polidaktil, teratologi, ya. Kemudian saluran alat tubuh bocor, misalnya lahir katup jantung itu tidak klep, dari katup jantung itu tidak bisa menutup, tetap lubang, sehingga lahir itu babynya itu biru. Ini adalah teratologi, ya, saluran alat tubuh bocor, ya, ya. Kejadian-kejadian ini adalah kejadian teratologi, bukan kejadian yang aneh-aneh, ya. Teratologi artinya apa? Artinya pada saat kehamilan si ibu itu sembrono, ya, tidak mengontrol asal semua makan dimakan, ya. Lah, ya. Selama teratologi itu ternyata ada gangguan pertumbuhan, ada terhentinya pertumbuhan, ya. Tadi terhenti sehingga palatum tidak menyatu menjadi sumbing. Ada kelebihan pertumbuhan dan salah arah pertumbuhan, ya. Jadi ini, ya. Dari rangkuman contoh-contoh tadi, kalau kita rangkum ternyata selama kejadian teratologi itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, terhentinya pertumbuhan, kelebihan pertumbuhan dan salah arah pertumbuhan. Prosentase ya, patologi perkembangan ini pembagiannya yang tidak diketahui itu sampai 60%. Genetik kecil 15%. Ya. Faktor lingkungan itu 10%. Tapi kalau multifaktor digabung antara lingkungan dan genetik, sudah membawa genetik, lingkungannya juga tidak terkontrol, menjadi kejadiannya menjadi lebih besar lagi. Ya. Di alam itu makanya ibu-ibu hamil, ya, atau induk yang lagi bunting itu harus hati-hati dikontrol dari pola makan, supaya tidak banyak bahan teratogen yang masuk di dalam tubuh. Karena di dalam tubuh itu ada ambang batas bahan teratogen. Ya, kalau melebihi batas maka dia akan mengganggu proses perkembangan daripada organ yang sedang terbentuk. Dosis teratogen sama dosis toksik itu beda enggak? Ada yang tahu? Dosis teratogen dan dosis toksik beda tidak? Halo?
Tidak tahu ya. Dosis teratogen sama dosis toksik itu sangat berbeda, ya. Dosis toksik kalau masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan toksisitas keracunan. Kalau dosis toksiknya tinggi akan menyebabkan kematian. Seperti Munir kena arsenik itu mati langsung dead karena dosis toksiknya arsenik yang masuk di dalam tubuh melebihi dosis toksik. Ya. Dosis toksisitas itu bisa mengena pada siapa saja, baik laki maupun perempuan. Tapi kalau teratologi itu hanya pada wanita, pada induk, karena berproses selama proses kehamilan, selama proses kebuntingan. Dosis toksik sama dosis teratologi itu sangat beda. Dosis toksik itu jauh di bawah dosis teratologi. Dosis teratologi tidak menyebabkan toksisitas, tidak menyebabkan keracunan. Tapi dosis teratologi dia berakumulasi di dalam tubuh, maka dia sebagai sumber teratogen yang bisa menyebabkan cacat karena dia mengganggu proses organogenesis. Sampai di sini paham belum? Terlalu cepat? Dosis toksik sama dosis teratologi sama tidak? Beda, Prof. Beda, Prof. Toksisitas bisa mengenai pada siapa? Pada semuanya, Mungkin laki-laki laki-laki maupun perempuan. Pada semuanya, pada pria maupun perempuan, pada jantan maupun betina. Ya. Dosis teratologi itu bagian dari dosis toksik. Benar atau salah? salah, Prof. Salah, Prof. Dosis teratologi itu jauh di bawah dosis toksik. Benar atau salah? Salah, Prof. Salah, Prof. Salah, Prof. Dosis teratologi itu berada jauh di bawah dosis toksik. Betul, Prof. Betul, Prof. Dosis teratologi tidak menyebabkan toksisitas. Betul, Prof. Betul. Kalau dosis teratoksiknya itu 60 mg ya per kilogram berat badan, dosis teratologi itu bisa 6 mg, Pak, jauh di bawahnya. Ya. Dosis toksiknya 100 mg, dosis toksik merkuri itu adalah 100 mg, maka dosis teratologi merkuri itu mungkin bisa 5 mg per kilogram berat badan. Artinya jauh di bawahnya dosis toksik. Paham? Paham tidak? Paham, Prof. Paham, Prof. Dosis teratologi itu menyebabkan dia berperan sebagai sumber teratogen yang menumpuk di dalam tubuh, dia akan mengganggu proses organogenesis. Tapi dia tidak menyebabkan toksisitas, tidak menyebabkan keracunan pada induk, karena dia kecil sekali dosis itu. Tapi walaupun kecil, kalau menumpuk, maka dia bisa sebagai sumber teratogen. Paham pengertiannya sampai di sini? Saya lanjut ya. Pada saat kita melakukan eksperimental teratologi pada riset-riset, itu banyak proses, banyak kejadian. Teratologi yang bisa kita lihat, kita amati secara langsung. Misalnya, tidak ada tulang belakang. Tidak ada tulang belakang itu bahasa medisnya adalah sirenomelus.
sirenomelus. Itu tulang belakangnya tidak ada. Jadi ngelembrek. Ya. Kemudian pada anggota gerak, ya, anggota geraknya nggak ada, disebut focomelia. Anggota gerak itu misalnya lahir tangannya nggak ada kan? Lahir nggak punya tangan, lahir nggak punya kaki. Ada, pernah melihat? Ada, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Itu loh, motivator itu siapa itu sing tangannya, kaki nggak ada itu. Tangan dan kakinya nggak ada itu. Nah, itu teratologi ya. Ya. Kemudian kelebihan jumlah jari yang saya katakan tadi, lahir jarinya itu 6, harusnya kan normal 5. Nah, itu polidaktil namanya. Tapi lahir nggak ada jarinya, ada enggak? Yang lahir pruntes gitu enggak ada jarinya. Ada? Ada. Istilah medisnya disebut sindaktil, ya. Kemudian lahir tubuhnya kerdil. Ya. Itu nama medisnya ada dwarfisme. Lahir cebol. Ya. Dari sononya lahir cebol. Kemudian lahir raksasa, gigantisme, orang yang bukan, tidak semua orang tinggi besar gigantisme ya. Tapi kalau pertumbuhannya tidak terkontrol, berarti hormon GH-nya tidak terkontrol, itu yang disebut gigantisme. Ada enggak? Ada enggak? Ada, Prof. Ada, Prof. Kejadian-kejadian ini tidak hanya pada manusia. Pada hewan itu juga banyak. Kambing lahir tahu-tahu matanya growak gitu ya, matanya yang satu, atau ininya hidungnya terbelah, ya, palatumnya terbelah. Itu bukan sesuatu yang aneh, itu ada ilmunya, itu adalah teratologi. Kenapa kambing kok bisa lahir lahir bisa cacat kongenital? Mungkin ya. Makanan rumput yang dimakan itu diambil dari daerah yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, sehingga masuk dimakan itu menjadi, pada saat terjadinya kebuntingan maka mengganggu proses kebuntingan. Itu bukan sesuatu yang aneh ya. Kadang kalian lihat di masyarakat ya, di blow up sama wartawan menjadi sesuatu yang sirik artinya ya. Terus nanti kalau melihat tambah ngasih masukin uang di umplung-umplung itu kan banyak itu ya. Kejadian-kejadian yang kita lihat di TV. Pernah lihat enggak? Pernah lihat publikasi ini? Pernah lihat? Pernah, Prof. Nah, itu artinya apa? Wartawannya enggak belajar teratologi, background ilmunya beda. Sehingga itu di blow up menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah kasus, contoh-contoh kasus dari teratologi. Ya. Teratologi itu bisa manifestasinya bisa nggak ada anggota gerak, jumlah jarinya ya. Ini banyak macam ini ya. Gigantisme besar, tinggi besar ya ada orang tinggi besar, tapi kalau tinggi besarnya tidak terkontrol terus berkembang ya, ini adalah bagian daripada gigantisme ya. Fungsi dari hormon GH hormonnya tidak terganggu ya. Nah, kalian harus paham ya, pada proses patologi perkembangan itu terjadi 5 mekanisme ini. Ya. Pertama adalah mengubah kecepatan proliferasi sel. Ini mekanismenya. Kalau tadi itu contohnya, mengubah kecepatan proliferasi sel sehingga selnya berkembang tidak terkontrol. Kemudian mengubah permukaan sel sehingga terjadi agregasi sel.
antara sel ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu saling tumpuk, agregasi, ya, saling menumpuk. Kemudian mengubah matriks sel. Ektoderm, mesoderm, dan endoderm sebagai matriks sel itu dia sudah punya takdir untuk berkembang menjadi organ tertentu. Kalau karena bahan teratogen yang masuk di dalam tubuh mampu mengubah matriks sel, maka dia akan menyebabkan teratologi. Kemudian menghalangi sintesa enzim. Enzim itu adalah bagian manifestasi dari notochot yang berfungsi sebagai induktor pada proses perkembangan organ. Ya. Kemudian juga merusak organizer. Kalau organizernya dirusak, walaupun organizer itu bisa juga disebut notochot. Kalau itu dirusak, walaupun ektoderm, mesoderm, dan endoderm sudah punya peta takdir, ektoderm nanti menjadi mata, ya. Mesoderm menjadi poros sumbu tubuh, dia menjadi apa? Primitive string, dan menjadi organ-organ yang lain. Endoderm dia menjadi organ pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, kalau organizernya dirusak walaupun sudah punya peta takdir, maka dia tidak akan berkembang sesuai dengan takdirnya. Sama seperti kalian sekarang diterima di FK UNER. Kalau organizer kalian hilang, semangat untuk belajar hilang, kalian, saya yakin kalian tidak akan menuju sasarannya, ya, targetnya yaitu menjadi dokter hewan. Malah bisa-bisa menjadi DO, ya, kalau semangatnya sudah hilang. Semangat ini adalah organizer kalau pada proses perkembangan organ. Paham? Paham sampai di sini? Jadi mekanisme patologi perkembangan itu ada 5 poin. Mengubah kecepatan proliferasi, diterjemahkan sendiri ya, mengubah permukaan sel, mengubah matriks sel, menghalangi sintesis enzim, dan merusak organizer. Ini adalah terjemahan dari proses organogenesis. Kalau proses organogenesis ini secara, ya, proses mekanismenya diubah oleh teratogen, maka akan menjadi demikian. Kalau menjadi demikian, kecepatan proliferasi selnya diubah, ya nanti akan menjadi cacat kongenital. Kalau terjadi agregasi antara sel ektoderm, mesoderm, dan endoderm, pada sel itu berkembang menjadi organ-organ sendiri, kalau saling menumpuk, lahir juga organnya akan saling menumpuk. Sama aja dengan matriknya kalau berubah maupun organisasinya kalau dirusak. Ya. Oleh karena itu lingkungan, ya, lingkungan mikro ini sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan mikronya itu tidak bersih, banyak teratogen, ya akan menyebabkan ini nanti, ya. Sama kalau kalian ini apalagi sekarang online, ya. Pokoknya online. Dengarkan kuliah masuk kiri keluar kanan, sing penting tiap malam cangkruk di warung kopi, ya, hilang semangat kalian. Ya. Ya. Organizer ini harus dipupuk. Karena organizer ini kunci, walaupun sudah punya takdir, walaupun kalian sudah diterima, ya, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Sama seperti organizer ini. Paham sampai sini? Paham ya? Loh, seperti Mas Sahrul ini loh, ya. Kasih background-nya FKH biar semangat. Oh, saya adalah bagian dari mahasiswa FKH. Itu loh, ya. Biar ilek gitu ya, selalu ingat FKH, gitu ya. Ya, backgroundnya UNER, backgroundnya FKH gitu, biar semangat. Oh, kebanggaan saya menjadi bagian dari Universitas Airlangga,
saya menjadi bagian dari FKH, gitu ya. Oke, saya lanjut. Saya belum pernah menanya. Kalian ini masuk di FKH ini paksaan atau sendiri, pilihan sendiri? Pilihan sendiri, Prof. Pilihan sendiri, Prof. Pilihan sendiri, Prof. Pilihan sendiri, Prof. Topoksinya nanti lulus menjadi dokter hewan? Halo? Bangga enggak untuk menjadi dokter hewan? Bangga, Prof. Bangga, Prof. Angga, Prof. Harus bangga ya. Ayo berprestasi ya. Ya. Sekarang zamannya merdeka, belajar kampus merdeka ya. Kalian berprestasi di semua lini boleh ya. Ya. Harus bangga untuk menjadi dokter hewan ya. Dokter hewan itu dokter hewan, saya selingi ya supaya saya ingin memberikan motivasi pada kalian. Dokter hewan itu bisa bekerja di segala lini, ya. Ya. Bisa bekerja di segala lini. Kalian lapangan pekerjaan kalian tuh luas. Saya itu dokter hewan, ya. Bimbingan saya tuh banyak dokter objin. Objin seluruh Indonesia tuh hampir mengenal saya, ya. Ya. Jangan jangan minder untuk jadi dokter hewan ya. Ya. Karena lapangan pekerjaan kita luas. Nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa bekerja di klinik bayi tabung manusia. Loh, aneh kan? Ya. Aneh enggak? Loh, kok dokter hewan kok bisa bekerja di klinik bayi tabung manusia? Kemarin kan sudah waktu kuliah tamunya Prof. Ari Budiono, ya. Ikut enggak? Ya. Ternyata klinisi embriologi itu adalah satu lapangan pekerjaan yang tidak banyak orang tahu. Ya. Kalian kalau nanti tertarik sebagai klinisi ya, klinisi embriologi kalian bisa bekerja juga walaupun dokter hewan di klinik bayi tabung manusia. Karena legal dinaungi oleh Undang-Undang Menteri Kesehatan bahwa klinisi embriologi itu boleh dokter hewan, dokter umum, dan biologis. Tapi dengan keahlian tertentu. Ya. Saya sudah 9 tahun ya bergabung dengan Gramerta, klinik bayi tabung Gramerta. Ya, kita sejajar dengan dokter umum, dengan andrologi, dengan dokter anestesinya kita dalam satu tim, ya. Oleh karena itu banggalah untuk menjadi dokter hewan, ya. Bangga untuk menjadi dokter hewan karena dokter hewan tuh bisa kemana-mana, ya. Lapangan pekerjaannya lebih luas, bisa kemana-mana, ya. Oh, coba sekarang dalam kondisi pandemi, ya. Satgasnya COVID-19 adalah dokter hewan kan itu. Ya, Satgas COVID yang sekarang dokter hewan kan? Duh, ya apa sih kok nggak ngerti ya? Dokter hewan bukan? Cari nanti latar belakangnya. Ya. Vaksin merah putih yang akan diluncurkan Indonesia. Ya. Tulang punggungnya adalah dari FKH, Profedik, penelitinya ya. Jadi karena kita juga punya bekal ilmu medis, ya, enggak boleh luntur, harus terus ya dikobarkan semangatnya supaya nanti kompetensi pada saat lulus itu bisa dicapai menjadi dokter hewan yang unggul, yang tanggap, terginas, ya. Benar ya? Terus kalian berprestasilah, ya. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris, itu asdusnya embrio itu salsa itu menjadi bagian komite dari Asosiasi Dokter Hewan Dunia, loh kan, membanggakan ya. Kalian harus juga berprestasi ya. Ya. Ya.
berprestasilah ya. Peluang kalian untuk pada saat mahasiswa itu harus lebih kreatif ya. Jangan wis mari kuliah, wis mari tumpuk gitu, jangan ya. Harus berkreatif ya. Oke, itu adalah selingan dari saya supaya motivasi kalian, karena online ini sangat beda dengan offline ya. Kalian tidak terkontrol ya. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Ya. Ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Cukup? Kok menang KB ya? Prof, saya izin bertanya, Prof. Boleh. Nah, begini, Prof. Apabila hewan itu cacat lahir karena faktor lingkungan seperti terpapar bahan teratogen, apakah sejauh ini itu sudah ada terapi khususnya, Prof? Setidaknya itu untuk memperbaiki kerusakan sel yang terjadi atau apabila memungkinkan itu bisa dicegah. Terima kasih, Prof. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Selama ini belum ada ya. Belum ada bahan yang bisa, obat yang bisa mencegah cacat teratogen ya. Tapi karena apa? Karena kan lahir sudah cacat. Ya, ya. Paling kalau apa namanya, misalnya kalau bobir sumbing ya paling bisa kita berikan pengobatan dengan operatif ya, operasi ya. Tetapi kalau preventif itu harusnya, preventif itu ada misalnya pada selama kehamilan, itu ya, wanita hamil selalu diberi asam folat, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ini ya, terjadi hal-hal demikian. Itu sebenarnya secara preventif belum sudah ada. Kemudian kalau yang langsung terapinya biasanya ya secara operatif, misalnya kalau nggak ada anusnya ya dioperasi, dibikinkan anus karena nanti juga akan berbahaya. Kalau bibir sumbing ya itu operasi bibir sumbing gitu yang ini. Ya selama ini hanya demikian. Tapi kalian dengan mengetahui mendapatkan apa materi teratologi terutama yang perempuan-perempuan ini, di mana nanti kalian akan menjadi ibu yang melahirkan generasi Indonesia ke depan, ya harusnya generasi yang dilahirkan adalah generasi yang baik ya, generasi yang cerdas, generasi yang terbaik lah untuk negara. Kenapa? Caranya gimana? Ya dihindari bahan-bahan yang menyebabkan teratogen. Misalkan pada saat hamil, ya jangan di-los untuk makan kupang, makan kerang. Kita tahu kupang dan kerang itu kan pemakan sampah limbah lingkungan. Ya, coba diperiksa kadar merkuri yang ada di dalam kerang, di dalam kupang. Itu sangat pasti ada karena dia menyerap limbah. Ya seperti itu harus dihindari ya. Selama kehamilan ya ditahan, jangan makan kupang dan kerang. Pasti nanti akan menyebabkan kecacatan pada janin yang akan dilahirkan. Gitu ya. Jadi para perempuan-perempuan ini harus tahu nanti pada saat kalian sudah menikah dan kalian hamil, itu harus dijaga asupan makannya. Ya, harus ingat propiji itu cerewet ya, tidak ya. Kalau saya tuh cerewet itu karena nurani ya. Karena nurani saya punya tanggung jawab moral untuk selalu sebagai guru, dosen mengingatkan kalian ya. Kalau saya tidak punya tanggung jawab moral, saya tidak mau tahu biar untuk anakku ya. Anak saya sudah ini semua, sudah bekerja semua, dua-duanya sudah punya masa depan, sudah jadi dosen semua. Yang satu dosen di FKUB, yang satu dosen di FKG UNER, saya tidak mau tahu. Tapi karena saya punya tanggung jawab moral sebagai guru, beban guru itu menempel di saya selalu ingin mengingatkan kalian menjadi lebih baik lagi.
ya, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Kalau bisa melebihi dosennya, prestasinya, itu adalah keberhasilan seorang guru. Itu kalau muridnya itu bisa lebih sukses dari dosennya. Kalian lebih sukses dari saya. Itu adalah suatu kebanggaan, ya. Janji ya, harus terus berprestasi melebihi guru-gurunya, melebihi dosen-dosennya yang ada di FKH, ya. Belajar dengan giat, ya. Kasihan orang tua yang sudah mengeluarkan biaya, ya. Kalian sudah bersaing dengan ratusan yang lain untuk bisa diterima di FKH. Yang tanya sudah jelas? Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik, tak lanjut ya. Nah, pada proses teratologi itu tidak hanya mengenai lapisan ektoderm saja. Ektoderm sampai endoderm itu terkena semua. Ya, proses pembentukan organ yang cikal bakalnya dari ektoderm, dari endoderm, dari mesoderm itu semua kena semua, ya. Lahir klep jantungnya enggak ada. Kan lapisan mesoderm. Ya. Lahir bibirnya sumbing. Ya. Lahir saluran pernafasannya terganggu. Ya. Semua itu lapisan ini semua terkena, ya. Terkena oleh bahan teratogen yang masuk di dalam tubuh induk. Sehingga lahir menjadi karena abnormalitas itu tidak hanya bentuk, tapi juga tingkah laku dan juga apa? Perilaku dan faal fungsi organ. Itu juga akan terkena. Ya. Nah. Proses ya, kalau clivate ini sudah ya. Proses ya. Ini proses embrionik dan proses ini apa? Fetus. Ini semua masih. Misalnya kalau bahan teratogen itu tidak mengenai, tidak berpengaruh pada proses pembentukan organ, dia mempengaruhi proses pembentukan motorik, maka lahir juga bisa menyebabkan cacat kongenital atau misalnya hipermotorik atau tidak mau bergerak. Nah, itu juga ini adalah kan pada minggu terakhir pada proses akhir organogenesis itu yang berkembang yang ini adalah ini finalisasi kan organ genital ya. Ada yang lahir 2 double organ genital. Ini karena apa? Karena teratogennya mempengaruhi di sini. Di sini lebih parah lagi dia mempengaruhi ya. Merah-merah ini akan sensitif. Tanda merah ini sensitif terhadap bahan-bahan teratogen karena proses pembentukan. Kalau di sini pada akhir organogenesis masih bahan teratogen itu masih mempengaruhi proses organogenesis. Ya. Karena di sini yang berkembang motoriknya terganggu. Ini bawahnya ini sekarang penyakit ADHD yang apa tidak bisa konsentrasi. Ini urusannya dengan psikolog ya. Tidak bisa berkonsentrasi mulai dari balita apa ya. Masa ini SD itu loh. Kalau di tiap hari disuruh belajar menangis, itu ada sesuatu yang perlu dikonsulkan dengan psikolog. Artinya apa? Motoriknya yang terganggu. Tiap suruh belajar menangis, artinya apa? Dia tidak bisa berkonsentrasi. Makanya meluapkannya dengan menangis. Lah itu harus segera diobati itu. Yang ditanyakan teman kalian tadi. Ya. Pengobatan terapinya adalah dengan terapi khusus. Itu yang tahu adalah psikolog, ya. Ya. Lahir dengan organ genital yang double itu juga ada. Artinya harusnya kan pada akhir organogenesis salah satu organ genital itu kan harus rudimenter. Kalau nanti lahir menjadi jantan, maka yang betina harus rudimenter. Ya kan? Supaya tidak double organ genital. Kalau double organ genital adalah manifestasi adalah bentuk teratologi.
Ya. Misal ya, ini auzubillah min dzalik ya. Pada remaja-remaja yang tidak terkontrol, salah pergaulan bebas, akhirnya hamil di luar nikah. Ya, kemudian takut orang tua, kemudian ini dengan minum jamu-jamu dan lain sebagainya supaya terjadi aborsi. Tapi ternyata tidak aborsi, maka lahir pasti akan terjadi cacat. Karena jamu-jamu yang masuk di dalam tubuh tadi kan tidak define kan, multi-compound. Kita tidak tahu isinya itu apa saja. Kalau terus-terusan dimasuk ke dalam tubuh tidak terjadi aborsi, maka dia menjadi sumber teratogen. Kalau sumber teratogen, maka dia akan mengganggu proses pembentukan organ sehingga kemungkinan besar lahir pasti akan terjadi kecacatan. Entah itu struktur, entah itu perilaku, atau entah itu fungsi. Di mana jenis dari komponen yang dikandung dari jamu itu apa? Ya. Ya. Ini ada periode perkembangan organogenesis. Kita harus paham, kita harus berhati-hati, ini ya. Berhati-hati supaya ini terbebas selama proses organogenesis ini terbebas dari bahan-bahan teratogen sehingga pada saat dilahirkan nanti akan menjadi normal, tidak menjadi cacat. Ya. Ya. Kalau proses pembentukan otak itu kapan? Ya. Nah, kalau ada bahan teratogen pasti akan terjadi cacat otak. Pembentukan mata itu kapan? Kalau masuk bahan teratogen lah ini akan terjadi cacat. Palatum juga demikian. Puncaknya di mana? Kalau pada puncak pembentukan ini akan terganggu, maka akan terjadi bibir sumbing. Ini adalah kalau kita melakukan riset ya pada tikus lah kita tahu nih siklus-siklusnya. Pada hari keberapa ya? Organogenesis dimulai pada ini ya. Hari ke-8 sampai hari ke-16 lahir hari ke-18. Ya. Ini masih akan mempengaruhi ya proses terjadinya kecacatan. Sehingga secara umum ya prinsip patologi perkembangan itulah kepekaan teratogen bergantung dari genotip interaksi dengan lingkungan. Teratogen apa yang disebut teratogen? Nanti saya bilang teratogen kalian tidak tahu, tidak paham. Apa yang disebut teratogen? Lalu Bahan pemicu teratologi, Prof. Bahan yang masuk, bahan kimia atau bahan ya, yang masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan terjadinya teratologi, yang bisa menyebabkan terjadinya cacat kelahiran. Ya. Nah, teratogen ini akan berperan tergantung dari genetik, lingkungan, ya. Kemudian juga paparan, ya. Paparan kalau diberikan masuk dalam proses pembentukan organ tadi ya, di grafik sebelum, maka dia akan menyebabkan kecacatan. Lama paparannya, dosis paparannya, ya, itu akan bergantung pada masing-masing individu. Kalau teratogen masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menyebabkan abnormalitas perkembangan. Abnormalitas perkembangan itu bisa malformasi, ya, gangguan reduksi dari pertumbuhan maupun salah fungsi. Kalau dosisnya meningkat, maka manifestasi kelainan juga akan meningkat, ya. Kalau bahan teratogennya terus dipapar masuk ke dalam tubuh, tiap hari makan kerang, ya,
yang banyak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya sebagai sumber teratogen, ya pasti kejadian kecacatannya akan meningkat juga pada saat dilahirkan. Mungkin kalau sekali makan aman. Kalau makannya berkali-kali, ya bisa pada saat hamil makan berkali-kali, bisa juga akan menyebabkan terjadinya cacat lahir. Sama, kalau orang hamil, itu kenapa dilarang makan sate? Alasannya apa? Harus mengurangi konsumsi sate. Kenapa? Ada yang tahu? Karsinogen. Karsinogen. Bukan, kalau karsinogenik itu mematikan. Ayo, siapa yang tahu? Toksoplasma, Prof. Bukan. Adanya Toksoplasma. toksoplasma itu menyebabkan apa? Cacat nanti kalau buat bayinya. Cacat dalam bentuk apa? Fisik. Fisik ya, fisiknya seperti apa? Yang kepalanya besar itu bukan, Prof. Ya, kepalanya besar itu hidrosepalus. Iya. Jadi orang yang hamil itu dilarang makan sate. Karena sate itu dagingnya kan tidak dibakar secara matang. Ya, sate itu kan proses pematangannya itu kan tidak dipanasi dalam 100 derajat Celcius. Tidak matang. Sehingga kalau ada cisnya, larvanya, toksoplasma di dalam daging sate tadi, itu dia bisa menyebabkan teratogen pada ibu hamil. Nah, itu kalau sering makan sate, cis dari toksoplasma masuk di dalam tubuh itu makin tinggi, itu bisa aborsi. Tetapi kalau tidak aborsi, maka bayinya cacat akan lahir akan cacat. Kepalanya jadi besar yang disebut hidrosepalus. Kalian pernah lihat itu pada peminta-peminta yang di jalan tuh dengan membawa bayi dengan kepala besar? Pernah lihat? Pernah dong. Lampu merah kadang ya. Dia meminta belas kasihan pada kita, padahal kita melihatnya kasihan pada janin bayinya ya. Ya, sudah hidrosepalus, dibawa di pinggir jalan harusnya segera mendapat penanganan ya. Paham ya? Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya teratologi. Makin meningkat dosis paparan teratogennya, maka akan meningkat kejadian dosisnya makin meningkat, kejadian teratologinya makin meningkat. Dosis meningkat itu artinya konsumsinya makin sering. Diberikannya tuh makin sering. Dosisnya teratologi tapi sering gitu. Ya, maka kejadian teratologi akan meningkat. Ya. Penyebab teratogenik itu ada 2 faktor, faktor genetik dan faktor lingkungan. Ya. Genetik itu karena mutasi dari gen dan dari aberasi gen, ya. Dari genetik ada 2 faktor, mutasi dan aberasi. Kalau lingkungan itu banyak penyebabnya, ya. Perhatikan agen efektif, ya. Virus, agen efektif itu bisa virus, kuman dan parasit. Virus kelompok rubella, varicella, ini juga bisa menyebabkan teratologi. Kuman, treponema, pallidum, itu juga bisa menyebabkan teratologi. Parasit toksoplasma, toksoplasmosis, ini juga bisa menyebabkan teratologi. Ya, harus selama terjadinya kehamilan, kebuntingan harus agen efektif ini harus dihindari. Agen fisik radiasi, ya.
selama kehamilan ya jangan foto rongsen dan lain sebagainya ya. Karena kan radiasi ini akan menyebabkan teratologi. Kita menghindari radiasi untuk menjaga supaya janin nanti yang dilahirkan itu tidak cacat. Kemudian agen kimia, ya, logam berat, Hg, Pb, ya, plumbum, merkuri, arsenik dan lain-lain. Polutan, peptisida, ya, plastik, bahan nuklir, bahan deterjen. Ini juga bisa menyebabkan ini ya, polutan ini, peptisida, ya. Kalau misalnya di rumahnya banyak nyamuk ya, jangan habis disemprot langsung masuk kamar. Tunggu sampai hilang seluruh baunya. Plastik. Kan sekarang ini kalau misalnya mau beli makanan ya pada saat hamil, mau beli soto ya, itu ya bawa lantang sendiri, bawa tempat sendiri. Jangan plastik kresek. Kan biasanya kalau tukang sotonya kan plastik kresek gitu ya. Ya, kresek ini kan dari daur ulang limbah. Bukan dari bahan plastik yang baik ya. Di negara kita tuh pinter daur ulang ya. Ya. Artinya apa? Plastik ini kalau terkena panas dia akan terurai. Terurai menjadi bahan teratogen yang bercampur pada makanan. Pada kalau kita beli gorengan aja. Itu kan plastik kresek hitam langsung masuk. Gorengannya tempe atau apa masih panas masuk ya. Sampai akhirnya plastiknya berkeringat ya. Ya, atau beli bakso aja ya. Nah, ini enggak boleh plastik ini kalau kena panas. Atau plastik-plastik yang serba 5.000. Ya, tempat-tempat mangkok apalah itu banyak kalau kena panas mudah terurai ya. Kalau terurai campur dengan makanan dia tidak meracuni tapi dia sebagai sumber teratogen. Ya. Kemudian bahan dan makanan dan minuman ya. Ya, kalau makanan dan minuman ya kalau hamil ya enggak boleh minum soda-soda ya. Ya kan. Kemudian makanan, kalau makanannya banyak macamnya ya. Ya, MSG ya. Ya dikurangi fast food-nya supaya tidak banyak konsumsi MSG. Sodium glutamatnya ya. Kemudian hormon. Ya, hormon dulu pada awal dunia peternakan ayam broiler itu ada namanya hormon dietilstilbestrol. Hormon dietilstilbestrol itu tujuannya adalah memacu pertumbuhan daging ayam. Nah, ini kalau dipacu dengan ini maka daging ayam ini maka akan ada residu dietilstilbestrol yang ada di dalam daging ayam. Kalau kita makan, lama-lama residu ini tertumpuk menjadi bahan teratogen. Tapi dietilstilbestrol ini sekarang tidak di dunia sudah ditarik, tidak boleh. Karena ini juga menyebabkan kanker karsinogenik. Kemudian defisiensi nutrisi. Pada saat kehamilan, ya, kehamilan itu ya jangan diet ya. Makan nutrisinya harus tercukupi supaya apa? Lahir nanti anaknya tidak kerdil. Ya. Supaya organ-organ, seluruh organ tubuhnya berkembang dengan baik. Tidak perlu diet kalau ya. Nutrisi makanannya harus cukup. Harus tercukupi. Ya. Inilah. Jadi teratologi itu tidak hanya pada manusia, pada dunia hewan itu teratologi itu juga banyak. Kenapa? Artinya apa? Lingkungan tempat berkembangnya sebagai sumber nutrisi tadi itu tercemar. Tercemar oleh polutan, tercemar oleh bahan-bahan kimia lah. Ini sehingga menyebabkan ya monster ya. Ini seperti monster. Bentuk yang abnormal teratologi. Ya. Nah, hidrosepalus ya, lahir kepalanya jadi besar.
Anak domba ini lahir kepalanya besar. Ini hidrosefalis, kemungkinan dia tercemar oleh toksoplasma. Malformasi dari ekor, double ekor. Ini ekor, ini ekor. Ya, ini adalah juga teratologi, kejadian teratologi. Ini ya, kerdil, lahir pedetnya kerdil. Ya, ini sudah berumur 1 bulan, cek kerdil, cek kecil aja. Nah, ini karena mungkin pada saat hamil ini bunting ini nutrisinya kurang. Ya, lahir menjadi kerdil. Ya, ini adalah contoh-contoh di dunia kedokteran hewan. Ternyata teratologi itu tidak hanya mengenai pada manusia, pada hewan, kejadian pada hewan juga sudah cukup banyak. Artinya lingkungan sebagai sumber nutrisi pakan kan dia nggak jalan kemana-mana. Mungkin sumber nutrisi rumputnya tadi tercemar, sehingga menyebabkan bahan teratogen itu masuk ke dalam tubuh induk itu menjadi paparannya menjadi lebih sering. Mungkin ini yang bisa saya berikan, mohon maaf kalau waktunya molor. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mohon izin bertanya, Prof. Yuk ya. Saya agak kebingungan, Prof. Mengenai ini, Prof. Apakah stunting itu bisa dikategorikan sebagai Kalau stunting itu kan dia sudah lahir ya. Ya, stunting ini kalau stunting tidak bisa dikategorikan sebagai teratologi. Karena stunting itu pada saat lahir dia sudah normal. Ya. Karena di dalam perkembangan perjalanannya dia sudah lahir, nutrisi yang didapatkan itu tidak maksimal ya. Itu. Karena stunting itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kondisi ekonomi juga menyebabkan ini ya, faktor yang menyebabkan stunting ya. Ya. Beda ya. Beda ya. Terima kasih, Prof. Baik ya. Saya akhiri ya karena saya langsung sambung kuliah S2 ya. Nanti saya beri kesempatan yang lain kalau kita mau berdiskusi ya. Ya. Baik, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.